Halo semua, pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kalau ada barang gratis langsung buru-buru antri? Atau malah yang selalu nanya, ada gratisan nggak? Setiap kali ada sesuatu yang baru. Nggak cuma itu, ada juga yang maunya dapat untung gede tapi modalnya nol. Fenomena ini nggak cuma satu dua orang aja yang ngalamin, tapi udah jadi bagian dari kebiasaan di banyak tempat. Fenomena ini makin terasa di zona digital sekarang. Dengan adanya platform media sosial dan marketplace, orang makin sering berburu promo, cashback, dan diskon besar-besar. Bahkan ada komunitas-komunitas yang secara khusus berbagi informasi soal cara mendapatkan sesuatu dengan harga paling murah atau bahkan gratis. Kita bakal bahas kenapa budaya serba gratisan ini begitu mengakar di masyarakat. Apa ada faktor psikologisnya? Atau mungkin ada unsur budaya yang bikin ini terjadi? Dan yang lebih penting, apa dampaknya ke kehidupan kita? Stay tune, bakalan seru banget. Kita mulai dari contoh nyata yang sering banget kita lihat. Antrian panjang di gerai makanan yang kasih promo, beli satu gratis satu, sampai rela berdesak-desaan. Orang yang kalau ke kafe nebeng wifi dan colokan listrik berjam-jam tapi cuma beli air mineral. Pembeli di marketplace yang refund barang setelah dipakai dengan alasan barang nggak sesuai ekspektasi, atau yang lebih ekstrim, orang yang nyari pinjaman tapi nggak mau bayar balik. Fenomena ini juga terjadi di dunia digital. Banyak orang berburu akun premium gratis dengan memanfaatkan trial, atau bahkan mencari cara untuk mendapatkan aplikasi berbayar secara ilegal. Ini menunjukkan bahwa mentalitas mencari keuntungan tanpa modal tidak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam dunia maya. Kenapa sih banyak yang kayak gini? Apa benar mereka semua sekedar cari untung? Atau ada alasan lebih dalam? Ternyata kesukaan manusia terhadap hal gratis itu ada hubungannya dengan psikologi otak kita sendiri. Ada yang namanya zero price effect, yaitu kecenderungan manusia buat lebih tertarik pada sesuatu yang gratis dibandingkan diskon besar sekalipun. Dalam sebuah eksperimen, orang lebih memilih barang gratis dibandingkan diskon 90%. Meskipun secara nilai hampir sama. Kenapa? Karena ketika sesuatu gratis, kita merasa tidak ada resiko. Jadi otak otomatis menganggap itu sebagai pilihan terbaik. Selain itu, ada juga konsep loss aversion. Manusia lebih takut kehilangan sesuatu dibandingkan mendapat keuntungan. Makanya, kalau ada sesuatu yang gratis, kita buru-buru ambil. Takut kehilangan kesempatan, meskipun sebenarnya kita nggak butuh barang itu. Bahkan di dunia digital, banyak orang yang lebih memilih platform media sosial gratis dibandingkan yang berbayar. Meskipun mereka tahu bahwa data pribadi mereka bisa digunakan untuk kepentingan bisnis. Ini karena otak kita lebih cenderung memilih sesuatu yang terasa tidak ada ruginya daripada membayar untuk kualitas lebih baik. Di Indonesia, budaya gratisan ini juga ada hubungannya dengan sejarah dan budaya kita sendiri. Ada beberapa faktor yang bisa jadi penyebab. Yang pertama, budaya gotong royong. Sejak dulu, kita terbiasa saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ini sebenarnya positif, tapi lama-lama berkembang jadi kebiasaan minta tolong gratis tanpa berpikir soal imbal baliknya. Yang kedua, dampak dari kolonialisme. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menerima bantuan dari pemerintah kolonial, sehingga muncul pola pikir tunggu bantuan yang sedikit banyak masih terbawa sampai sekarang. Yang ketiga, subsidi dan bantuan sosial. Banyak program bantuan yang bikin masyarakat terbiasa menunggu sesuatu tanpa usaha, sehingga mentalitas mandiri jadi lebih sulit berkembang. Budaya gratisan ini juga semakin kuat dengan adanya sistem ekonomi berbasis bantuan sosial. Misalnya, dalam politik sering terjadi praktik money politics, di mana masyarakat diberikan uang atau barang gratis sebagai imbalan untuk dukungan tertentu. Tanpa disadari, pola ini memperkuat kebiasaan menunggu sesuatu tanpa modal dan menghambat mentalitas mandiri. Nah, budaya serba gratisan ini ternyata banyak negatifnya loh. Misalnya, merugikan pelaku usaha. Banyak usaha kecil yang sulit berkembang karena banyak pelanggan yang maunya harga murah atau malah minta gratisan.
Merosotnya apresiasi terhadap pekerjaan kreatif. Banyak pekerja seni, fotografer, penulis yang sering diminta kerja tanpa bayaran dengan alasan buat portofolio aja dulu. Membentuk mentalitas malas. Kebiasaan selalu cari jalan pintas tanpa usaha bisa membuat seseorang jadi tidak mandiri dan sulit bersaing di dunia nyata. Bahkan dalam dunia profesional, budaya gratisan ini bisa merugikan pekerja kreatif dan tenaga jasa lainnya. Banyak orang yang menganggap bahwa karena sesuatu bisa didapatkan gratis, maka mereka tidak perlu membayar untuk hal yang sama dalam konteks profesional. Kita nggak bisa langsung mengubah budaya ini, tapi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ubah mindset dari gratis ke adil. Mulai biasakan berpikir kalau setiap barang dan jasa punya nilai dan layak dihargai. Yang kedua, edukasi finansial. Orang yang memahami keuangan akan lebih sadar bahwa sesuatu yang gratis itu jarang benar-benar gratis. Yang terakhir, dukung produk dan jasa lokal. Kalau ada teman yang jualan atau punya bisnis, beli dan dukung mereka tanpa minta gratis atau diskon. Nah, itu tadi pembahasan soal budaya serba gratisan di masyarakat kita. Sebenarnya nggak salah suka gratisan, tapi kalau sudah kebiasaan dan merugikan orang lain, itu yang jadi masalah. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kayak gini? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat terus dukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.